Ya, lagi-lagi kerusuhan di lapas kembali terulang, kali ini di lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Benarkah kelebihan kapasitas dianggap menjadi biang kerok kerusuhan itu? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, Profesor Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat malam. Malam, apa kabar? Kabar baik Pak Hamid. Pak Hamid, lagi-lagi lapas rusuh ya. Meskipun kali ini pemicunya adalah masalah razia Pak Hamid. Apakah lagi-lagi kita menyalahkan over kapasitas sebagai akar permasalahan Pak Hamid? Kalau ini saya pikir bukan soal overkapasitas. Coba kita lihat dari penjelasan pemerintah bahwa ini kan rahasia rutin. Tiap minggu dilakukan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang mereka melakukan aksi brutal? Padahal ini kan rahasia tiap minggu ya. Nah, Ya. ini berarti pada rahasia yang terakhir ini yang dilakukan oleh petugas itu mungkin sungguh-sungguh menggagalkan adanya deal besar dalam konteks narkoba. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya mereka mengamuk? Ya, sekali lagi, Ya. dengan rahasia terakhir ini bisa jadi ada deal besar tentang peredaran dan penjualan narkotik yang gagal karena rahasia. Itu. Yang kedua, semula saya pikir bahwa ini persaingan antar bandar. Ya, persaingan antara pemakai, persaingan antara para pengedar dan sebagainya. Tapi dia kalau melihat kasus yang terjadi pagi ini, maka persaingan itu saya ketepikan. Ini lebih banyak saya pikir adalah rahasia yang menggagalkan deal besar. Dan ingat, Ya. ini lapas kita ini penduduknya atau penghuninya itu homogen. Jadi memiliki tujuan yang sama ini. Karena sama-sama orang narkotik. Oke, baik. Ya. Pak Hamid, katakan apa yang Pak Hamid duga tadi betul ya, ada persaingan antar bandar, lalu kemudian ada menggagalkan aksi geng besar begitu. Nah, ini apakah masalah-masalah di dalam lapas ini sebetulnya bisa dicegah dengan kondisi kapasitas dari penjara kita yang memang sebetulnya sudah tidak layak begitu? Ya, kalau overkapasitas bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu ini. Isu overkapasitas itu sudah lama terjadi, Mas. Sudah lama kalau itu. Jadi menurut saya kita tidak bisa hanya terfokus pada satu aspek. Memang karena negara bertindak tegas melalui aparat yang ada, mereka bereaksi. Kenapa mereka baru bereaksi sekarang? Sekali lagi, teori saya, ada deal besar, apakah itu penjualan atau peredaran narkotik yang gagal karena rahasia ini. Sehingga mereka bersamaan dengan kepentingan yang sama itu mengamuk. Kenapa enggak minggu-minggu yang lalu mereka mengamuk? Baru sekarang. Ini kan rahasia rutin. Ya, tak? Ya. Nah, Pak Hamid, kita tahu bahwa sebetulnya persoalannya tidak hanya itu ya. Kalau kita bicara lapas secara umum ini kan terjadi kerusuhan, ada tahanan kabur, ada pungli, peredar narkoba, mungkin seperti yang Pak Hamid bilang tadi, ada bandar besar begitu kegiatan itu yang kemudian Nah, terjadi. kalau Anda tanya saya, bagaimana mencari siapa mastermind-nya ini? Kira-kira yang kejadian hari ini. Lihat di antara penghuni yang ada itu, siapa yang paling lama masa tahanannya. Nah, jadi tingkat perbuatan itu ditentukan oleh tingkat hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Nah, cari siapa yang paling tinggi hukumannya di antara mereka itu. Itu yang pertama patut dicurigai. Oke. Sebagai mastermind dari kerusuhan ini. Ya, Pak Hamid, jadi tanpa kemudian adanya overkapasitas sebetulnya itu bisa dideteksi sejak awal begitu ya, meskipun petugas kita di dalam lapas itu jumlahnya tidak sebanding dengan tahanan. Ya, sebenarnya di situ kuncinya.
Bukan soal overkapasitas saja, rasio antara petugas dan penghuni itu terlampau timpang sekarang rasionya itu. Jadi bukan hanya sekedar padatnya itu penjara atau lapas kita, tetapi rasio antara yang dijaga dan yang menjaga itu sudah terlampau timpang rasionya, rasio jumlah. Oke, baik. Dan Tapi kalau itu narapidana ataukah tindak kriminal karena narkotik itu adalah tindakan kriminal yang berlanjut. Beda dengan kriminal lain. Pada saat masuk penjara berhenti. Tapi kalau narkotik itu masih berlanjut. Di dalam pun mereka lakukan. Jadi memang harus ekstra hati-hati menanganinya. Oke. Sangat Nah itu kenapa mereka bisa terus berjalan itu Pak Hamid? Narkotika, peredaran narkoba, meskipun tahanannya sudah masuk penjara itu kenapa bisa terjadi begitu? Pertama, ya, meskipun kita ketat menjaga, tapi rata-rata penjara kita berada di tengah hunian. Jadi dengan mudah mereka, ya, melempar barang dari luar masuk ke dalam lapas. Karena memang mereka berada di tengah hunian. Karena itu kita harus sambut baik keinginan Presiden untuk merelokasi seluruh rumah tahanan dan lapas kita. Jangan lagi berada di tengah hunian. Seketat apapun penjagaan, kalau lapas kita secara geografis atau lokasi berada di tengah hunian, susah sekali itu mengamankannya. Karena di sekitarnya adalah penghuni umum, penghuni publik. Jadi mudah mereka melakukan transaksi dalam bentuk narkotik, melempar dari luar, kemudian di dalam sudah dijaga dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Pak Hamid, apakah hanya dengan memindahkan lapas itu ke tempat yang kemudian lebih jauh dari permukiman itu bisa menyelesaikan sejumlah persoalan dalam lapas kita tidak? Ini kan tadi seperti yang saya sebut ya, ada kerusuhan, ada tahanan kabur, ada pungli, peredaran narkoba, ada miras, macam-macam persoalan dalam lapas kita, Pak Hamid. Tidak ada jaminan sukses, tapi ada harapan untuk sukses. Tapi ini kan masih lama kalau ini. Yang harus sekarang kita atasi ini, bagaimana kejadian kerusuhan seperti ini tidak terulang lagi. Kalau Anda tanya saya, ya, lapas yang dihuni secara homogen oleh kejahatan narkotik itu lebih bahaya daripada lapas-lapas yang lain, jenis lain. Karena dia kan homogen, tujuannya satu kan, mengedarkan, menjual beli, tujuan sama meskipun 2.000 penghuninya. Tujuannya sama, homogen mereka, ya. Jadi pasti tidak ada suara yang mengatakan jangan. Semua mau melakukan hal yang sama. Dan ada uang itu bisa dikapitalisasi untuk melakukan berbagai tindakan, menyogok anak petugas, menyogok petugas dan sebagainya dan seterusnya. Panjang itu. Oke, Pak Hamid, bagaimana dengan ide tahanan narkotika sebaiknya tidak usah dipenjara, direhabilitasi saja? Nah, kalau direhabilitasi maka penghuni lapas kita bisa berkurang cukup signifikan tuh. Bagaimana? Boleh-boleh saja ide itu. Bahkan saya dulu pernah mengidekan semua penghuni yang berusia 70 tahun ke atas dikembalikan ke keluarga. Semua penghuni yang memiliki penyakit yang susah disembuhkan dikembalikan ke keluarga dengan catatan telah menjalani sekian persen dari jumlah hukuman yang ditimpakan oleh pengadilan. Itu sah-sah saja pemikiran seperti itu. Antara lain untuk mengurangi overcapacity. Orang hamil, ya, atau yang punya anak kecil, saya kira dikembalikan saja ke keluarganya untuk dibina dengan catatan tetap ada kaitan dengan lembaga lapas kita. Oke, Pak Hamid, bagaimana dengan rencana amnesti yang sekarang sedang digodok pemerintah? Apakah juga bisa menjadi solusi? Amnesti apa ini? Amnesti untuk para tahanan yang mungkin masih ditahan?
Jadi untuk Saya belum- narapidana narkoba ada rencana diberikan amnesti supaya kemudian diampuni ininya perbuatannya, Pak Hamid. Kalau level pemakai pemula, saya setuju itu. Karena mereka adalah korban. Tapi kalau pengedar atau penjual, saya enggak, pikiran saya tidak sejalan dengan ide itu. Hmm. Karena mereka memang melakukan kejahatan besar. Yang pengedar, pemodal. Tapi kalau pemakai pemula, justru itu yang harus dilindungi karena mereka adalah korban sistematis daripada para pengedar atau penjual narkotik. Baik, Pak Hamid, kita akan nantikan bersama. Harus dipisahkan. Baik, Pak Hamid, kita akan nantikan bersama ya kira-kira solusi terobosan seperti apa kemudian yang bisa dilakukan pemerintah supaya kemudian bisa mengurangi dan mengatasi persoalan overkapasitas ini. Pak Hamid, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Hamid. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.